Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat yang menyalahi ubudiyah. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan ubudiyah, supaya mudah bagi kamu untuk menyahut panggilan Allah dan mendekat ke hadratnya. Sekarang aku akan mencoba sedikit memberi panduan untuk melepasi halangan dan mendekat kepadanya. Kita diajak supaya melepasi sifat-sifat kemanusiaan yang menyalahi ubudiyah. Sifat ubudiyah yang sejati ialah sifat malaikat, karena malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tepat melaksanakan perintahnya. Sifat yang paling menyalahi ubudiyah ialah sifat iblis, karena iblislah yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hikmat ini boleh membawa maksud. Keluarlah dari sifat-sifat iblis dan masuklah kepada sifat-sifat malaikat, supaya kita boleh melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tepat dan kita dapat mendekat ke hadiratnya. Dalam diri manusia ada sifat-sifat malaikat dan ada pula lawannya, yaitu sifat-sifat iblis. Mesti dibuat pengasingan di antara kedua-dua jenis sifat tersebut. Mesti diistiharkan jihad terhadap iblis yang menyalurkan sifat-sifatnya ke dalam diri kita. Sifat-sifat iblis sekiranya dijelaskan sangatlah banyak. Sudah memadai jika dirumuskan bahwa apa juga yang menyekat atau melengahkan kita daripada menyempurnakan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berpunca daripada sifat iblis. Jalan untuk menghapuskan sifat-sifat yang demikian ada dua, yaitu jalan panjang dan satu lagi jalan singkat. Jalan panjang adalah mengenal satu persatu semua sifat buruk itu, mempelajari cara dia bertindak, kesannya kepada diri kita, tanda kita memilikinya, cara mencegahnya sekiranya belum dijangkiti, dan cara mengobatinya jika sudah dijangkiti. Yang kedua, jalan yang paling singkat adalah meninggalkan apa saja yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah berpegang kepada firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 91 yang bermaksud, katakanlah Allah dan biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Penting bagi orang yang belum mencapai makam keteguhan untuk tidak mempedulikan apa yang berlaku di sekelilingnya, karena dia belum dapat memisahkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan. Dia masih melihat perbuatan makhluk. Campur tangannya dalam urusan makhluk menutup pandangan mata hatinya dari Tuhan. Kekeruhan dalam kehidupan dunia akan menggelapkan cahaya rohaninya. Lebih baik jika dia membenamkan dirinya ke dalam ibadah, zahirnya bersungguh-sungguh di dalam syariat dan batinnya
teguh dengan iman. Ingatlah, dunia adalah putri iblis. Sesiapa yang berkawin dengan si putri ini, pasti si bapak akan kerap mengunjunginya. Sifat iblis adalah ingkar kepada kebenaran. Iblis adalah tenaga gelap, kebenaran pula adalah cahaya. Dalam melakukan pekerjaan menghalang cahaya, kegelapan iblis mengendarai kegelapan nafsu. Apabila kegelapan nafsu yang ditambahkan lagi dengan kegelapan iblis membalut hati, maka hati tidak akan dapat menerima cahaya kebenaran. Balutan ini menutup mata hati dari menyaksikan al-haq. Sifat iblis dan sifat nafsu menjadi tenaga yang bertindak menolak sebarang kebenaran yang ingin masuk ke dalam hati. Walaupun akal boleh mengakui kebenaran, namun tenaga sifat iblis akan menghalang hujah akal dari diterima oleh hati. Sebab itu orang yang mengakui kebenaran masih juga boleh berbuat perkara yang berlawanan dengan pengakuannya itu. Tenaga iblis dan tenaga nafsu itulah yang membentuk tenaga ingkar, kufur atau menolak kebenaran. Tenaga kekufuran ini akan menawan hati semua orang, termasuklah hati orang-orang Islam. Kehadiran tenaga ini dalam diri mengheret seseorang kepada perbuatan fasik, kemunafikan, kekafiran, kemusyrikan, maksiat, dan segala perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenaga ingkar ini mesti dihapuskan dengan cara menekannya sekuat mungkin dengan tenaga kebenaran. Antara kebenaran yang mau ditekankan dan dimasukkan ke dalam hati adalah pengakuan-pengakuan Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, segala puji untuk Allah. Allah Maha Esa dan tiada sesuatu yang bersekutu dengannya. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Bila kita menyebut Maha Suci Allah, bukan bermakna kita menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tidak bersih hingga perlu disucikan. Maha suci Allah itu sempurna kesuciannya sejak azali hingga kepada tanpa kesudahan. Dia tidak memerlukan makhluk untuk mensucikannya, dan tidak ada makhluk yang layak berbuat demikian. Begitu juga dengan sebutan Allah Maha Besar, bukan bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kecil hingga perlu diperbesarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup besar, sempurna kebesarannya, tidak perlu lagi diperbesarkan, dan tidak ada makhluk yang layak memperbesarkannya. Apa juga perbuatan makhluk, tidak ada yang mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutan hanyalah pengakuan atau penyaksian semata-mata. Kita mengaku yang benar sebagaimana benarnya. Tenaga pengakuan, penerimaan dan ketundukan terhadap kebenaran inilah
yang diperlukan oleh hati untuk menjadikannya kuat, bukan untuk faedah Tuhan. Memasukkan tenaga kebenaran ke dalam hati, inilah yang dinamakan zikir. Tenaga kebenaran hendaklah dipalu keras-keras kepada tenaga ingkar yang membaluti hati. Apabila dihentam terus-menerus, tenaga ingkar itu tidak dapat bertahan, lalu dia hancur. Bebaslah hati untuk menerima cahaya kebenaran. Perlu diperingatkan bahwa fungsi zikir bukanlah untuk memecahkan hijab yang menutupi pintu langit. Kita tidak mau terbang ke langit. Kita mencari kebenaran yang hakiki, dan kebenaran hakiki bukan berada di atas langit. Dia berada di dalam diri kita sendiri. Hijab yang menutupi kita daripada kebenaran hakiki ini yang hendak dihapuskan. Rangsangan atau gerakan yang datang daripada tenaga iblis disampaikan kepada hati yang dibaluti oleh kegelapan nafsu. Dalam keadaan hati merasakan bahwa dia datang daripada hati itu sendiri, bukan dia ditekankan oleh tenaga luar. Hijab nafsu menyebabkan hati tidak sadar dan tidak mengetahui yang dia sudah dikuasai oleh tenaga iblis. Apabila hijab nafsu itu berjaya disingkap, hati mampu mengasingkan yang asli dengan yang mendatang. Setiap bisikan kepada kejahatan yang sampai kepada hati didengar oleh hati seolah-olah mendengar orang lain menyampaikan bisikan itu. Oleh sebab itu, hati mudah mengawasi bisikan yang datang itu. Beginilah suasana hati yang sudah disinari oleh cahaya kebenaran. Hati yang berada dalam cahaya mudah menyelamatkan dirinya daripada terjerumus ke dalam sifat-sifat dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.